Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Ketemu lagi dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, bisa memotivasi teman-teman sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia khususnya. Di edisi kali ini kita itu akan membuatkan tutorial bagaimana ketika kita akan melakukan penyimpanan bahan, awal penyimpanan bahan. Makanya ini sangatlah krusial teman-teman, ketika kita tidak tepat untuk melakukan penyimpanan bahan. Maka dari itu kita harus mempunyai teori. Inilah pentingnya teori dalam bertani. Namun kesemuanya itu, praktek itu jauh lebih penting ketimbang teori. Kalau cuma punya teori nggak punya praktek, yang ngomong aja yang ada teman-teman. Kita harus punya teori dan harus punya praktek seperti itu. Kalau kita mau berkebun itu bisa selalu stabil pembuahan di kebun kita. Dan di hadapan kami kali ini ada satu batang kopi yang sudah selesai pembungaan kemarin-kemarinnya dan bahkan masih belum mekar. Ini ada yang sudah selesai, ada yang masih belum mekar seperti ini. Pertanyaannya sekarang, di bulan apakah yang harus kita lakukan penyimpanan bahan, dan seperti apakah bahan yang harus kita simpan untuk tahun-tahun berikutnya, yang mana penyimpanan bahan untuk saat ini 2023 itu akan kita petik buahnya nanti di 2025. Kira-kira seperti apa teman-teman yang harus kita lakukan di kebun kita setiap tahunnya, dan ini pun selalu saya lakukan setiap tahun. Makanya di MDPL yang seperti di daerah kami 500-600, mohon maaf kalau tidak sama dengan MDPL yang tinggi ketika penyimpanan bahan. Satu contoh yang ini, kalau kita mau mengacu pada pupus lanjutan yang sudah mengeluarkan tunas-tunas baru, maksudnya dari bahan lanjutan yang seperti ini. Ini pupus lanjutannya teman-teman. 1, 2 ruas. Yang ini pupus lanjutannya sudah mencapai 2 ruas untuk saat ini. Kalau kita mau mengacu seperti ini, yang jelas bahan ataupun tunas baru yang tumbuh sudah memasuki 2 ruas, maka itu kita pastikan itu bahan untuk tahun-tahun berikutnya. Tetapi kalau kami pribadi tidak pernah mengacu pada pupus lanjutan yang seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita hanya mengacu pada pupus lanjutan yang seperti ini, maka yang kita khawatirkan nanti ketika yang ini sudah mencapai 2 ruas untuk saat ini, terus kita simpan bahan-bahan yang tumbuh untuk saat ini mencapai 2 ruas pula, maka untuk bulan-bulan 12, bulan 1, bahan itu akan memanjang sekali teman-teman. Bayangkan kalau dalam 1 bulan itu mencapai 2 ruas. Sekarang bulan 7. Berarti kalau sampai bulan 12, sampai bulan 12 aja, itu sudah mencapai 10 ruas nantinya. Maka di situ yang kita khawatirkan, dia itu akan rentan sekali berbunga di situ. Makanya kalau kami pupus lanjutan ini tidak menjadi acuan teman-teman. Yang menjadi acuan bagi kami pribadi khususnya, ya monggo silahkan, kalau tip kami ini bermanfaat, monggo silahkan diambil. Kalau sekiranya ada yang lebih bagus atau lebih real, silahkan bisa terapkan teman-teman di kebunnya masing-masing. Yang menjadi acuan bagi kami pribadi yaitu ketika pembungaan ini masih belum selesai ini, sedangkan pupus lanjutannya barusan itu sudah mencapai 2 ruas, ini pun masih belum selesai pembungaannya, maksud kita mau simpan untuk saat-saat ini di bulan 7. Kalau pupus lanjutannya menjadi acuan, yang jelas bahan yang mencapai 2 ruas pula, maka di situ kita bisa pastikan itu bahan untuk tahun depan. Tetapi kalau bagi kami pribadi tidak seperti itu. Lalu kapan untuk penyimpanan bahan di daerah kami khususnya? Kalau bagi kami di kebun kami yang biasa kami lakukan setiap tahunnya,
ketika ini sudah selesai pembungaan serentak ini, yang ini kemarinnya ada yang serentak dan ini pun belum. Ketika ini sudah selesai pembungaannya, semuanya sudah selesai, maksudnya dalam satu batang ataupun dalam satu kebun itu sudah selesai pembungaannya, tidak akan terjadi pembungaan kembali. Maka di situ kita bisa kasih jeda paling tidak 1 bulan dari selesai pembungaan. Contoh gamblangnya lah, kita harus penyimpanan bahan yang biasa kami lakukan itu ketika awal musim penghujan tiba. Itu yang biasa kami lakukan. Jadi kalau bulan 10 itu sudah memasuki musim penghujan, maka di situ bahan yang tumbuh di bulan 10, maka itu yang harus kita lakukan penyimpanan bahan. Dan itu pun yang terjadi setiap tahunnya di kebun kami. Karena pembungaan ini terus berlanjut teman-teman nih. Kemarinnya ini sudah selesai. Ini sudah beberapa kali di daerah kami, kayaknya udah 3 kali pembungaan. Dan ini pun masih belum selesai. Nanti akan berlanjut lagi. Yang ini sudah selesai dan alhamdulillah kalau yang sudah seperti ini insya Allah jadi, mudah-mudahan jadi. Yang sudah seperti ini teman-teman. Yang sudah seperti ini insya Allah jadi. Nah, maka sekali lagi yang menjadi acuan ketika di daerah kami, menjadi tolak ukur ketika penyimpanan bahan itu biasanya ketika yang ini, yang sudah selesai pembungaan ini sudah memasuki mata lada biasanya. Ketika ini sudah memasuki mata lada, kayak lada, bukan mata lada, kayak lada, melada itu kayak merica biasanya yang seperti ini. Dan itu pun biasanya terjadi ketika yang ini sudah memasuki kayak biji lada, nantinya itu akan memasuki musim penghujan tiba. Jadi kalau kita mengambil paling tidak jeda dalam 1 bulan dari masa pembungaan, dari masa musim penghujan, maka ketika musim penghujan itu tiba di bulan 9, maka bulan 10 baru kita penyimpanan bahan. Dan itu pun yang terjadi di daerah kami. Makanya yang ini pun belum menjadi acuan bagi kami pupus lanjutan ini untuk penyimpanan bahan di daerah kami. Dan ini pun masih belum selesai karena pembungaan ini belum selesai. Meskipun ada pupus baru yang sudah memasuki 2 ruas, bahan-bahan yang 2 ruas itu kita buang terlebih dahulu untuk saat ini. Dan ini pun terjadi di semua klon di daerah kami. Seperti inilah. Nah, maka ketika kami melakukan penyimpanan bahan seperti itu tidak rentan sekali menjadi buah penyelang. Yang kita khawatirkan cuma seperti itu. Jadi kalau di bulan 12 itu sudah mencapai 10 ruas dan itu pun sudah memasuki musim penghujan, itu rentan sekali berbunga di saat-saat itu. Karena pembungaan itu biasanya terjadi pada ranting-ranting yang sudah memasuki 8 sampai 10 ruas. Jadi kalau kita patenkan di bulan ini penyimpanan bahan itu sudah memasuki 2 ruas, dan ini pun sudah selesai kami lakukan pemangkasan di daerah kami. Kalau menjadi acuan yang 2 ruas kita jadikan bahan, maka di bulan 12 dia akan memasuki 10 ruas, maka di situ kita akan mengalami kebingungan. Banyak yang terjadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah bulan 12 kita masih bingung untuk melakukan penyunatan dan lain sebagainya. Kalau daerah kami tidak, kalau kami pribadi maksudnya. Kalau belum saatnya kita lakukan penyimpanan bahan, ya kita tidak lakukan penyimpanan. Dan ini pun kopinya teman-teman sudah selesai, dan tuh bahan-bahannya belum kita lakukan sortasi dan sudah selesai kita lakukan pemangkasan, dan sekarang hampir memasuki pembungaan kembali untuk saat ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.